materi perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Vegetatif alami, yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa bantuan makhluk lain. Proses perkembangbiakan ini secara alami terjadi pada tumbuhan itu sendiri. Cara tumbuhan dalam menghasilkan individu baru melalui perkembangan vegetatif ada tunas, membelah diri, spora, rizoma, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, dan geragi akan kita bahas di PPT. Vegetatif alami. 1. Tunas. Nah, perkembangbiakan individu baru yang tumbuh dari tumbuhan induknya. Tunas ini dapat muncul dari akar, batang, atau daun. Nah, jadi pada bagian akar, batang, dan daun itu dia dapat bertunas gitu. Jadi dapat menghasilkan tumbuhan baru dari tumbuhan itu sendiri. Kayak pohon pisang. Dia bisa menumbuhkan dari batangnya bisa tumbuh tumbuhan baru. Makanya kalau pohon pisang itu sering dia tumbuhnya tuh deket-deketan gitu. Nah, contohnya pada cucur bebek juga pada daunnya dia bisa mengalami tunas gitu pada bagian daunnya sendiri gitu. Nah, contohnya tunas batang pada bambu, tebu, dan pisang. Tunas akar, cemara, sukun, kesemek. Tunas daun, cucur bebek. Nah, tunas akar dan tunas daun itu sering disebut dengan tunas adventif. Yang kedua, umbi lapis. Nah, umbi lapis ini merupakan bagian tumbuhan berupa batang yang berada di dalam tanah. Bentuk umbi lapis merupakan modifikasi daun. Jadi, lapisan daun berdaging sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Contohnya kalau umbi lapis itu pada bawang, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan bakung. Umbi batang. Umbi batang ini batang yang tumbuh di dalam tanah, biasanya batangnya ini sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya pada ubi jalar dan kentang. Ini umbi batang ya. Selanjutnya umbi akar. Kalau umbi akar, jadi di bagian akar itu fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya pada wortel, bengkoang, ketela pohon, dan bunga dahlia. Selanjutnya geragi atau stolon. Ini merupakan batang yang tumbuh merambat di atas tanah. Contohnya rumput teki. Rumput teki kan dia hidupnya merambat di atas tanah ya. Stroberi juga, pegagan. Rizoma, akar tinggal. Nah, kalau rizoma ini bagian batang yang seluruhnya tumbuh menjalar di bawah permukaan tanah. Jadi, batangnya itu di bawah permukaan tanah. Contohnya itu pada jahe, lengkuas, temulawak, dan kunyit. Ini contoh-contoh dari rizoma. Selanjutnya spora. Nah, spora ini cara perkembangbiakan tumbuhan melalui spora. Contohnya itu pada tumbuhan paku dan jamur. Jadi, kalau misalnya paku itu biasanya di bagian bawah daunnya tuh ada bulat-bulatnya. Nah, itu namanya spora. Gitu. Selanjutnya, vegetatif buatan. Nah, kalau vegetatif buatan ini adalah perkembangbiakan yang terjadi dengan bantuan makhluk hidup lain. Nah, kebanyakan dari vegetatif buatan ini, prosesnya ini dibantu oleh manusia. Contoh-contoh dari vegetatif buatan, yang pertama ada stek. Nah, stek ini biasanya dia tuh memotong batang, bagian batangnya, nah nanti ditanam lagi di tanah, gitu. Nah, contohnya biasanya pada singkong, mawar, tebu. Selanjutnya cangkok. Kalau cangkok ini biasanya pada bagian kulit batangnya itu dikupas, setelah itu diberi tanah dan dibungkus. Gitu. Nah, ini namanya cangkok. Contohnya biasanya pada mangga, jambu, air, dan rambutan. Nah, fungsinya apa kalau cangkok ini? Supaya mendapatkan individu baru yang persis dengan induknya. Selanjutnya, sambung. Nah, sambung berarti dia tuh menyambung penggabungan antara batang atas dengan batang bawah. Misalnya, kalian nemu nih tomat yang berbuah manis, sedangkan kamu punya tomat yang berakar kuat. Nah, kalian pengen gabungin nih supaya tomat kalian itu bisa berbuah manis juga. Nah, nanti disambung tuh antar batangnya, tapi antar batang atas dengan batang bawah, supaya nanti menghasilkan tomat yang kuat dan juga berbuah manis.
Selanjutnya okulasi atau tempel. Nah, kalau okulasi ini menyatukan tumbuhan yang berbeda sifat dengan menempelkan mata tunas satu tumbuhan batang dengan tumbuhan lainnya. Jadi dia tuh menempelkan mata tunas gitu. Contohnya pada jeruk, rambutan, dan durian. Terakhir, merunduk. Kalau merunduk itu berarti kita tuh menumbuhkan akar dari batang yang ditanam. Jadi batangnya itu ditanam atau dirundukkan ke tanah, nanti dia bakal tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya itu pada melati, kangkung, anggur, apel, dan alamanda. Nah, latihan soal coba. 1. Perkembangbiakan vegetatif adalah 2. Sebutkan 3 tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar. 3. Stroberi, rumput teki berkembang biak dengan cara. Silakan dikerjakan. Nah, ini jawabannya. Jadi perkembangbiakan vegetatif berarti perkembangbiakan tanpa melibatkan individu jantan dan betina atau tanpa adanya perkawinan atau pembuahan atau penyerbukan. 3 tumbuhan berkembang biak dengan umbi akar, ada wortel, bengkoang, ketelai pohon, dan bunga dahlia. Terakhir, stroberi, rumput teki berkembang biak dengan cara geragi. Sekian materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.